Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Junita, saya dari kelas AP3 12. Saya di sini akan menjelaskan hasil analisis saya terkait teks tersebut dan menjelaskan keterkaitannya dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari hasil analisis saya, kasus tersebut ada kaitannya dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, pasal tersebut menjabarkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melihat kondisi saat ini, di masa pandemi, banyak sekali rakyat yang hidupnya menjadi susah. Kehilangan pekerjaan sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Harusnya pemerintah prihatin melihat kondisi sekarang, mengirimkan bantuan untuk mereka yang kekurangan ekonominya. Pemerintah telah membuat kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu kebijakan tentang PSBB. Meskipun begitu, masih ada saja warga yang melanggar kebijakan tersebut dengan alasan untuk terus bekerja mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sisi lain, pemerintah juga harus konsisten ingin warganya sejahtera tetapi membiarkan warganya sengsara. Bahkan menurut saya, bantuan-bantuan dari pemerintah hanya waktu corona sedang booming saja. Makin ke sini, pemerintah tidak peduli. Banyak orang yang di PHK karena mereka pun harus mencukupi kehidupannya. Bahkan sebagian daerah pun ada yang belum tahu betul tentang new normal. Ada yang belum ditetapkan, bahkan makin ke sini warga makin banyak yang tidak peduli tentang aturan-aturan new normal sekarang. Dari hal kecil pun bisa membuat hal besar. Jadi, sekarang itu pemerintah hanya melirik ke depan, tidak ke belakang. Banyak juga orang-orang terpelosok sudah mencari makan dan tidak dapat bantuan apapun. Dan jika ada bantuan pun, itu sangat susah untuk mendapatkannya, harus pakai surat inilah, itulah. Pendapat saya, dari sisi lain, roda perekonomian juga mesti bergerak. Oleh karena itu, warga juga berharap protokol kesehatan dapat dilakukan sangat ketat, sehingga saling beriringan. Akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sikap tidak toleran ini yang ketiga ya. Sikap tidak toleran
Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah. Salah satu contohnya yaitu kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja yang akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi kemajuan penyalahgunaan teknologi kemajuan. Teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Seperti itu yang mohon maaf. Cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam kata-kata. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.